Bumi. Iya. Ya, ada apa Bumi kok tadi telepon saya mau ketemu, mau wawancara, masalah apa? Oh iya, terima kasih Ibu, sudah diizinkan untuk berwawancara sama Ibu. Di sini saya akan mewawancara dengan terkait tugas dari program Guru Penggerak, yaitu demonstrasi konseptual, wawancara kepada kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan berwawancara dengan Ibu selaku Kepala SD Negeri Srikato 01 terkait pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya akan mempraktekkan wawancara selaku narasumbernya. Oke, silakan. Nanti insya Allah saya berusaha sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan. Dapat dimulai ya Bu ya? Bisa. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Dilema etika ya Mbak ya? Ya, bujukan moral. Sepengetahuan saya, dilema etika itu kan suatu situasi di mana seseorang harus memutuskan permasalahan yang di dalamnya itu mengandung dua kebenaran. Jadi harus memilih salah satu, ya kan? Ya. Itu. Dan kan untuk bujukan moral ya? Ya. Bujukan moral berarti mengambil keputusan yang satu benar, yang satu tidak benar ya? Iya. Ya, itu berarti Ya, harus bagaimana? Ya ini memang seringkali kita lakukan dalam kita dapatkan, kita hadapi dalam permasalahan di sekolah ya. Ini ada. Nah, dan untuk itu ya, untuk dilema etika itu kan kita mengambil keputusan ada permasalahan yang benar dan benar. Yang mana yang harus kita putuskan itu. Nah itu kalau saya itu mengidentifikasi ya itu kalau ada permasalahan itu saya kelompok-kelompokkan ya, kita identifikasi apakah ini merupakan dilema etika ataukah bujukan moral ya. Jadi ini kan kita lihat kalau berarti benar lawan benar berarti masuk dilema etika. Dilema etika sedangkan kan yang benar itu salah masuk bujukan moral. Itu kita bisa pisahkan ya, bisa ya. Terus selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu berarti dilema etika ya. Ya itu ya, meskipun saya sebenarnya kan yang menjadi kepala sekolah, yang harus diputuskan, tapi saya tidak mitra. Ya, jadi saya juga perlu konsultasi dengan orang-orang yang saya anggap mempunyai banyak pengalaman. Jadi ini setiap saya tidak langsung tidak begitu, karena saya akan berkonsultasi dengan Seperti itu ya, ada kolaborasi ya? ya. Ya, bagus sekali ya Ibu ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini pengambilan keputusan tersebut? Nah kan ini kita istilahnya tadi kita bisa juga disebut ditulis dulu ya. Misalnya ini ada kejadian seperti ini. Nah ini kan saya akan terus mempelajari itu kasusnya itu benar dengan benar. Tapi itu mestinya kan ada unsur lain yang harus kita perhatikan. Misalnya maaf ya, ini sebagai orang Islam ya, kita juga punya tuntunan ya. Jadi saya juga bersandar pada itu juga. Jadi tidak hanya logika saja, tidak, tapi kita juga ya tetap bersandar pada yang sesuai dengan keyakinan saya itu. Iya, nilai-nilai kebajikan Ya, dalam agama kita ya. Ya. Itu. Kemudian apalagi tadi? Ya, tadi pengambil langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini. Ya, langkah-langkah kan tadi sudah diidentifikasi. Nah, terus kemudian setelah kita tadi berkolaborasi dengan orang lain yang saya anggap mempunyai pengetahuan tentang itu ya, kemudian juga saya juga tadi sesuai dengan keyakinan saya, nah itu baru kemudian keputusan itu saya ambil. Ini seperti itu. Ya. Itu contohnya seperti apa Ibu kalau di sekolah panjenengan? Misalnya ini kan contoh ada anak ini ya, misalnya kan anak ini ada ini contoh dari kelas 6 ya, ada keputusan bahwa setiap akhir tidak akhir ya, ini sesuai keputusan bersama kan mengadakan rekreasi ya, rekreasi. Nah kebetulan kan itu peraturannya anak kelas 6 harus ikut, harus ikut. Tapi ternyata ada seorang anak yang tidak ikut karena mungkin Masalah nah, ini kan menurut aturan kan harus ikut ya, berarti anak itu kan harus ikut harus ikut sesuai, tapi kenyataannya kan orang tuanya tidak mau. Nah itu kan bagaimana ya kita mengambil keputusan. Nah ini kan tadi sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan, kita kolaborasi dengan orang lain ya. Ini kan terutama kita kolaborasi dengan Bukasna. Jadi sebaiknya bagaimana, apakah diperbolehkan anak ini tidak ikut atau bagaimana karena ini sudah tersedia, sudah ditetapkan. Itu kita kolaborasi dengan Bukasna.
gitu. Ya, Jadi sebaiknya bagaimana? Oh iya, di satu sisi itu memang benar ada peraturan rekreasi karya wisata, di sisi lain ada anak yang tidak mampu, jadi ibu merasa kasihan ngoten. Iya. Ya betul. Akhirnya anak itu apakah ikut? Ya ini setelah kita bicarakan dengan guru yang lain, ya anak itu harus ikut. Nah karena orang tua tidak mau, bagaimana kita kan bisa ya ada dari donatur dari guru-guru atau bagaimana. Akhirnya jadi bisa terlaksana sesuai dengan anggaran aturan, bisa terlaksana rekreasi dan anak itu Senang. Ya, anak pun senang. Ya, luar biasa keputusannya ya Bu ya. Dilema etika ya. Terus selanjutnya Ibu, untuk hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya bisa masalah itu tadi ya, masalah untuk kegiatan belajar mengajar, kemudian yang lain juga seperti pembiasaan, karena di SD Kata juga ada pembiasaan, setiap hari Jumat itu ada senam, ada setiap hari Sabtu itu ada Sabtu bersih. Jadi kadang kan ada anak yang tidak mematuhi aturan tersebut, jadi ya itu nanti bisa dipilah-pilah kalau terjadi misalnya pelanggaran. Jadi maksudnya bagaimana, nanti tindakan kepada anak bagaimana. Sesuai aturan Ibu? Ya. Oh, seperti itu. Terus apa yang Ibu lakukan ketika ada suatu kasus yang mungkin butuh suatu pemikiran yang sangat sangat matang untuk memutuskannya? Misalnya kasusnya berat, ya kita bisa konsultasi dengan atasan kita, bapak pengawas atau yang lain yang dianggap lebih mampu mumpuni dalam masalah tersebut. Ya Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang Ibu anggap sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kadang tidak sesuai dengan hati nurani kita, kadang dari kejadian yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Jadi kita dalam memutuskan itu tidak hanya memikirkan diri kita, tapi itu masalah itu. Nah itu baik untuk siapa? Jadi harus kita pikirkan untuk saya sendiri kah atau untuk orang lain. Jadi ini harus betul-betul didalami masalah itu. Seperti itu. Ini tidak hanya sesuai pandangan saya sendiri. Lalu tantangan apa lagi Bu selain itu? Bertentangan dengan kata hati atau prinsip lah tadi. Dengan jenengan bertentangan dengan kata hati. Selain itu apa ya Bu ya? Ya selain itu misalnya dari segi kepentingan yang lain, misalnya kan apakah itu mengganggu yang lain atau tidak, itu kan juga merupakan tantangan ya. Jadi misal keputusan ini diambil, apakah ada efek untuk yang lain, misalnya kelompok guru lain atau siswa-siswa yang lain. Intinya tidak merugikan. Tidak merugikan. Jadi keputusan diambil itu ya setidaknya itu tidak mengganggu, ada istilahnya perubahan yang signifikan atau apa itu ya. Jadi itu seperti itu. Apakah ada lagi tantangan yang selama ini dihadapi? Kayaknya tidak ada ya, hanya itu. Mungkin dari rekan guru yang memiliki prinsip yang berbeda. Sementara ini kalau misalnya ada masalah kita bicarakan bersama ya ada kadang ada ya, karena setiap manusia itu kan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Tapi setelah kita musyawarahkan, kita istilahnya kita bicarakan, sharing, nah itu nanti kan bisa diambil suatu keputusan. Seperti itu. Untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu tatkala ingin menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu seketika itu, atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Gini Mbak, misalnya kan terjadi masalah ya kan, kita lihat situasi dulu, kalau memungkinkan langsung bisa kita selesaikan. Tapi kalau butuh pemikiran yang lebih, misalnya lebih mendalam atau masalahnya mungkin berat atau bagaimana, kan tidak bisa langsung seketika ini. Jadi kita juga harus membuat istilahnya jadwal tadi ya, membuat itu kapan kita selesaikan, yang kita ajak bermusyawarah siapa saja itu. Jadi tidak langsung bisa diselesaikan, kita lihat tadi tergantung kasusnya tergantung apa ya. Jika membutuhkan seketika itu memberi jawaban, memberi keputusan ya seketika itu ya Bu ya. Tapi kalau butuh pemikiran ya harus disempatkan lain waktu untuk berdiskusi. Itu ya Bu ya. Ya, selanjutnya Ibu, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang dihadapi Ibu? Ya, ini untuk yang bisa membantu ya. Yang kita lebih dengan orang lain lebih lebih banyak berbicara atau sharing. Jadi kan mungkin ada pengalaman ya. Jadi kalau kita kadang ketemu dengan kepala sekolah yang lain atau ketemu dengan siapapun tokoh yang punya pengalaman, kita kadang kan berbicara. Itu kan kalau pas saya mempunyai masalah, ada kasus yang kadang itu pernah dialami atau seseorang itu bisa
memberikan apa istilahnya inspirasi. Nah itu kan bisa ya. Jadi itu kan, jadi prinsip saya banyak teman itu banyak membantu. Jadi saya lebih suka itu ya, istilahnya dengan orang lain itu lebih apa ya, suka itu suka bertukar pengalaman. Jadi lebih banyak teman, lebih menguntungkan, itu prinsip saya. Jadi itu apapun itu nanti membantu. Jadi tidak hanya mesti dari guru, tidak, tapi mungkin teman yang lain atau mungkin teman apa dalam perkumpulan sosial atau yang di desa atau dimanapun itu, insya Allah nanti ada manfaatnya. Jadi di saya banyak teman, banyak pengalaman. Dengan sharing seperti itu Bu ya? Ya kadang sharing, ya kadang juga dengan membaca atau membaca buku atau ya kalau melihat televisi atau apapun nanti kan ada ya, pasti ada kok itu yang bisa diambil manfaatnya ketika kita menghadapi masalah. Iya. Ya, untuk pengambilan keputusan tadi, faktor-faktor yang mempermudah ya, dengan relasi yang banyak ya Bu ya, dengan teman yang banyak, maka akan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang lebih lebih keputusan yang terbaik di mata Ibu dan di mata guru-guru dan anak didik gitu ya. Tapi gini ya, kalau saya dengan teman-teman itu kalau pas ada kasus itu ya hanya tertentu yang saya beritahu, misalnya ini saya punya kasus seperti ini ya, tapi untuk yang lain misalnya tidak langsung saya ceritakan apa adanya, tapi saya mancing misalnya ada seperti ini bagaimana ya. Jadi saya tidak langsung orang itu mesti tahu. Kalau itu saya ajak bicara, kita mintai pendapat tentang kasus yang saya hadapi. Ya, saya tahu berarti dikiaskan ya, dikiaskan ada suatu masalah atau kasus itu masih bersifat privasi sekolah seperti itu ya Bu ya. Ya. Untuk selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika pengambilan keputusan dalam dilema etika? Ya, satu ya enggak, kita tidak boleh egois. Jadi pandangan kita tidak mesti diri kita itu 100% benar. Ya, jadi tidak kita gunakan kewenangan kita, tidak ya. Tapi kita harus bagaimana ya, mendalami masalah itu, ini sebenarnya bagaimana untuk mengambil keputusan ya. Jadi harus kita dalami masalahnya terlebih dahulu, kemudian kita mencari solusi. Tidak mesti pandangan kita saja, tapi kita juga memerlukan orang lain atau buku-buku atau apapun yang lain yang bisa membantu dalam mengambil keputusan itu. Iya, ya betul sekali. Terus dikaitkan dengan itu ya Bu ya, kata hati, nilai-nilai kebajikan yang ada ya. Terus kebenaran akan suatu aturan yang berlaku tadi. Iya harus, atau sanksi yang paling hakiki, yang paling benar itu adalah sanksi dari Yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih Ibu atas wawancara, hasil wawancara kali ini Ibu sebagai narasumber. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya dan pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk saya kedepannya dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan selaku pemimpin, baik pemimpin pembelajaran maupun pemimpin dalam satuan pendidikan selanjutnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesat ngepung luhur di awan-awan leper kejancana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Lutfiana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati dari SD Negeri Sumberan, akan melaksanakan demonstrasi konstekstual dari tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gendolo, yaitu Ibu Yuliarti SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini Ibu, saya minta izin agar saya bisa wawancara dengan Ibu. Oh ya, silakan monggo, saya akan bantu sebisa saya. Terkait tugas dari guru penggerak, Iya. terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja ya Ibu ya. Monggo. Untuk yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, berkaitan dengan kasus-kasus yang kami alami, yang saya alami di SD ini, kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika itu adalah kasus-kasus yang benar dihadapkan dengan kasus yang benar, atau benar berhadapan dengan benar. Sedangkan kasus yang bujukan moral itu biasanya adalah benar dengan salah. Jadi itu identifikasinya nanti bisa masuk ke dilema etika atau ke bujukan moral. Iya, sering terjadi ya Bu ya kedua Iya, kasus tersebut. Ya,
Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Alhamdulillah, sini juga sering mengalami seperti itu. Pertama kali adalah kita tadi menganalisis resikonya, menganalisis risiko. Kemudian berdasarkan apa yang saya dapatkan dari pelatihan itu yang saya terapkan. Jadi dalam menangani permasalahan itu kita tidak langsung menjudge atau mengambil keputusan, tapi tetap mencari solusi terbaik dengan melihat siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian alasannya apa, latar belakangnya apa, sehingga nanti bisa diambil keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik menurut Ibu seperti apa? Keputusan yang terbaik menurut saya adalah keputusan yang tidak menyakiti siapapun, tidak membuat sakit hati siapapun, dan bermanfaat untuk anak-anak. Itu yang utama adalah untuk anak-anak. Ya, berpihak pada murid. Iya. Ya, luar biasa sekali Bu. Lanjut, setelah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Biasanya kalau ada permasalahan yang saya lakukan adalah yang pertama adalah tadi identifikasi, itu termasuk dilema etika atau termasuk busukan moral. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat di dalamnya, apakah guru dengan guru atau guru dengan kelompok guru atau guru dengan siswa, itu kita lihat. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta, jadi kita tidak percaya hanya mendapatkan laporan saja. Misalnya ada guru A melaporkan ini ada kasus seperti ini, saya tidak percaya begitu saja dengan satu orang guru yang melaporkan. Jadi saya harus mencari fakta yang sebenarnya. Jadi meskipun ada kasus apapun, kalau kita cari faktanya, kemudian menguji apakah benar atau salah itu. Kemudian tadi pengujiannya lewat apa ya Bu ya? Ya lewat tadi analisis tadi. Ya. Mungkin ada itu ya peraturan. Ya, berdasarkan peraturan. Iya. Kemudian setelah itu kita menentukan opsi penyelesaiannya. Mungkin ada penyelesaian A, B, C atau D. Setelah itu kita tentukan penyelesaian yang terbaik. Yang terbaik itu yang tadi utama adalah muaranya ke anak-anak. Jadi yang bermanfaat untuk anak-anak, tidak menyinggung yang lain, tidak menyinggung bapak ibu guru, tetap muaranya adalah anak-anak dan sesuai dengan Ya. peraturan. Setelah itu meskipun kita sudah mengambil keputusan, tetap mengingat atau merefleksi kembali apakah keputusan yang saya ambil itu sudah cocok atau belum. Kalau sudah, baru kita terapkan. Dan itu tadi semuanya tetap perlu komunikasi dengan pihak-pihak yang ada dalam kasus tersebut. Jadi tidak saya mengambil keputusan sendiri, enggak, tapi harus berkomunikasi dengan semua bapak ibu guru atau yang ikut dalam kepentingan tadi. Jadi tetap harus ada komunikasi. Ya, sudah Bu, langkah-langkahnya seperti Ya. itu. Lalu apakah semuanya itu dilihat lagi dengan nilai-nilai kebajikan yang Ibu yakini? Iya. Seperti apa nilai-nilai yang Ibu yakini? Nilai-nilai yang saya yakini adalah nilai-nilai kebajikan itu yang penting, manfaat untuk anak-anak, tidak menyinggung orang lain, dan itu baik bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun kepada yang di atas. Nah, kepada itu. Tuhan, Iya. kepada Allah ya. Iya. Ya. Untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan di dalam dilema etika ini, yang memudahkan saya atau membuat efektif pengambilan adalah titiknya ada di komunikasi. Jadi ada keterbukaan antara beliau-beliau yang mengalami kasus, jadi harus terbuka, jujur, sehingga pengambilan keputusan itu nanti tepat. Misalnya ada guru yang datangnya terlambat, kemudian menurut aturan kan jam 7 sudah harus standby di depan siswa. Nah, ternyata kita kan tidak boleh langsung sebagai kepala sekolah
marah atau menegur guru tersebut, tapi kita harus tahu kenapa kok bisa terlambat, alasannya apa. Ternyata beliau jujur bahwa beliau terlambat karena baru selesai memeriksakan putranya yang sakit. Nah itu kan termasuk dilema ITK. Di sisi lain benar, di sisi lain juga benar. Jadi semua benar, tapi kadang-kadang menabrak aturan. Nah itu kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Jadi kepala sekolah tidak langsung, wah Bu itu salah, itu Bu harusnya. Jadi kita harus punya rasa empati, kasihan juga. Iya. Yang penting masih dalam Iya. komunikasi ya. Dan lagi kalaupun misalnya beliau belum hadir kan saya bisa menggantikan kelasnya dulu atau minta tolong guru yang kosong. Iya. Masih ada yang bisa diselesaikan. Ya luar biasa Bu Yuli ya. Ya selanjutnya Ibu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu jadikan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangannya Ibu. Tantangan terberat itu tadi yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, misalnya ya saya mengambil keputusan ini walaupun di dalam hati saya berat, tapi kalau untuk kepentingan kebaikan bersama, kebaikan untuk anak-anak, ya tetap harus kita putuskan seperti itu. Seperti itu. Contohnya apa Bu? Ya tadi seperti kan kalau ada guru yang terlambat itu kan tidak sesuai dengan aturan hati nurani kan tidak cocok. Terus itu harusnya kan tetap kewajibannya, tapi kita punya hati nurani untuk merelakan kasus seperti itu tetap berjalan dengan baik. Ya, yang penting bisa diselesaikan dan anak-anak masih mendapatkan banyak Haknya tetap iya, mendapat. bisa terkondisikan dengan baik. Untuk apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut waktu itu juga, atau Ibu memiliki rencana atau jadwal untuk menyelesaikannya dengan prosedur yang akan Ibu jalankan nantinya? Karena kasus-kasus itu dilema etika itu kasusnya kan tidak terencana, adanya tiba-tiba kan tidak ada rencana untuk bulan ini ada kasus ini kan enggak. Jadi untuk penyelesaiannya saya tidak membuat jadwal, hanya untuk menyelesaikan itu kita selesaikan secepat mungkin dengan langkah-langkah tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada jadwalnya ini harus selesai, tidak, tapi secepatnya sehingga kondisinya bisa kembali normal seperti semula. Tergantung juga kasusnya ya Ibu ya. Kalau memang membutuhkan pemikiran Yang dengan panjang ya dengan kolaborasi mungkin kan seringnya membutuhkan ya waktu. tidak saya selesaikan sendiri tetap. Ada yang saat itu juga Iya. dan ada yang perlu Iya. dipending di. Kalau misalnya kasusnya harus selesai dilakukan saat itu ya dilakukan saat itu sesuai dengan kasus yang ada. Iya. Ya, untuk faktor-faktor Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah dan membantu Ibu itu? Yang mempermudah saya menyelesaikan kasus di sini adalah bukan perseorangan, bukan orang-orang tertentu, tapi semua warga sekolah ini dengan kebersamaan dan saling mengisinya. Dengan situasi yang seperti itu, saya akan lebih mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan mengambil keputusan yang tepat. Pertimbangan ya Bu ya dari berbagai pihak yang terkait. Ya karena kebetulan di SD Gendolo ini alhamdulillah kerjasamanya bagus, kelembaгаannya bagus, kebersamaan juga bagus. Dengan cara seperti itu, saya dengan mudah untuk menyampaikan misalnya ada penyelesaian dengan cara seperti ini. Nah, itu dengan lebih. Iya, luar biasa Bu Yuli dalam memimpin sekolah SD Gendolo ini sehingga semua bisa teratasi kasus-kasus dilema etika ya. Untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan, ini yang pertama adalah pada saat mengambil keputusan, pengambilan keputusan itu harus selalu ada komunikasi, kemudian menggunakan hati nurani. Diputuskan tidak dalam keadaan emosi, kemudian tidak melanggar peraturan yang ada, dan yang paling penting lagi adalah
bermanfaat untuk anak-anak. Muaranya adalah untuk anak-anak. Iya, muaranya adalah semua yang Kepentingan diputuskan anak. semua untuk kepentingan anak. Luar biasa. Kepentingan lembaga lah paling. Iya, Tidak kepentingan saya pribadi atau guru perorangan, tapi kepentingan Iya. bersama. kepentingan bersama, kepentingan SDN Gendolo. Iya. Luar biasa sekali Ibu. Dari beberapa pertanyaan tadi saya bisa menyimpulkan bahwa SDN Gendolo dengan pimpinan Ibu Yuliarti bisa sangat transparan, bisa komunikatif, tidak ada hal-hal yang mengganjal, semua kasus-kasus dilema etika bisa terselesaikan dengan baik. Semoga kedepannya SDN Gendolo semakin sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Semoga bermanfaat untuk saya. Terima kasih Dan sekali bermanfaat lagi. ya, Bu. Dan saya juga ini juga termasuk belajar juga. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika mengganggu waktu dan kesempatan Ibu. Terima Saya kasih. siap kapanpun misalnya dibutuhkan untuk sharing atau apa. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Mesat ngepung luhur di awan-awan, beber kejancangan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Mi. Bagaimana kabarnya Bu Yanti? Sehat Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yanti sudah berkenan menjadi narasumber saya untuk tugas demonstrasi konseptual dari program Guru Penggerak dari pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bisa kita mulai ya Bu wawancaranya? Silakan Bu Mi. Ya, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya. Begini Bu, terkait dengan kasus dilema etika dan bujukan moral yang saya pelajari dalam kurikulum Merdeka, bahwa kasus dilema etika itu merupakan kasus di mana seseorang dihadapi dalam situasi yang sama-sama benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan untuk kasus bujukan moral itu situasi di mana seseorang dihadapkan pada suatu pilihan benar dan salah, dan untuk mengidentifikasi keduanya sebenarnya tidak ada hal khusus untuk itu, namun saya hanya perlu pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan dua kasus tersebut. Ya, luar biasa ya Bu Yanti ya untuk identifikasi kasus-kasusnya. Lanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau untuk kasus yang sama-sama benar, itu saya biasanya melakukan musyawarah dengan warga sekolah, dengan rekan guru, terus kemudian mendapatkan alternatif jawaban atau solusi dari rekan guru, dan kemudian kita akan melakukan refleksi terhadap pilihan-pilihan solusi, dan kemudian kita putuskan dari beberapa solusi tersebut. Berarti kolaborasi ya Bu ya? Iya, betul antara sekali. guru di sekolah. Ya, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau untuk pengambilan keputusan di sekolah saya di SD Negeri Sidoarjo 02, kami memang karena kita itu kerja tim dalam suatu satuan pendidikan, jadi kita melakukan musyawarah memang dengan semua warga sekolah, dan kita melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang ada, dan kita mencari pilihan alternatif solusi yang kemudian kita putuskan bersama terhadap dari hasil refleksi atas keputusan yang kita pilih tersebut. Keputusannya sudah berdasarkan nilai-nilai tadi ya Bu ya? Ya. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya Bu ya? Untuk kasus dilema etika yang kami anggap efektif itu dalam pengambilan keputusannya, karena kita menggunakan nilai musyawarah di dalamnya, maka hal tersebutlah yang membuat efektif dalam pengambilan keputusan, karena berdasarkan dari ide-ide pemikiran dari para rekan
kita dasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat, dan hal tersebut kita sesuaikan dengan kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadi yang nantinya hal tersebut dapat kita pertimbangkan hasilnya untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak gitu. Yang terbaik ya Bu Ya, warga sekolah terutama yang berpihak pada murid. Ya. betul sekali. Untuk hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan? Tantangan itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika. Untuk tantangannya biasanya karena di sekolah kami itu beragam begitu ya Bu, ada guru senior juga. Nah, tantangannya biasanya guru senior itu lebih karena mereka merasa punya pengalaman banyak, jadi mungkin sifatnya mereka lebih menggurui, jadi begitu. Sehingga saya sebagai orang baru di sana itu merasa lebih canggung jika harus menentang dari solusi dari guru yang senior tersebut, karena mereka memiliki sifat lebih banyak pengalaman sehingga memiliki sifat menggurui gitu. Kadang malah tidak mau menerima hal baru. Iya, betul sekali. Itu tantangannya ya Bu ya. Selanjutnya untuk Ibu, apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal itu kita sesuaikan kondisi masalah yang akan kita selesaikan. Kalau misalnya itu kita butuhkan pengambilan keputusan yang segera dan sifatnya itu mendadak, maka kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai aturan yang ada. Tetapi kalau misalnya itu terkait dengan permasalahan yang membutuhkan dan melibatkan orang banyak, maka kita kondisikan saja, kita lakukan musyawarah dulu, terus kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dari situasi kondisi Iya, dan fleksibilitas. tingkat keberatan suatu masalah Iya, ya. betul sekali. Ya. Untuk selanjutnya Ibu, apa faktor-faktor yang selama ini Ibu hadapi untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu kita yang pertama kita dasarkan pada nilai-nilai aturan yang berlaku dalam masyarakat begitu. Jadi kita sesuaikan. Terus selain itu juga kita melakukan diskusi atau musyawarah itu yang dapat memudahkan kita dalam saling berkolaborasi menemukan ide-ide baru dalam pengambilan keputusan. Terus selain itu kita juga menghadirkan orang yang ahli atau kompeten atau yang lebih senior dalam hal penanganan masalah tersebut, sehingga orang yang kompeten tersebut ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi untuk mengambil keputusan yang paling bertanggung jawab. Agar keputusannya itu tidak mengecewakan banyak orang. Untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika selama ini? Untuk pembelajaran yang saya dapat, ketika kita semakin banyak menghadapi permasalahan dan kita semakin sering untuk melakukan proses pengambilan keputusan, kalau menurut saya pembelajarannya itu kita menjadi lebih dewasa, lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan, dan kita lebih terampil kalau suatu ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang mendadak harus kita selesaikan gitu. Jadi dari sekian pengalaman itulah memang yang terbaik gitu. Jadi bisa memberikan kita pengalaman yang lebih dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya, tentunya dengan merefleksikan semua pengalaman tersebut ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali Bu Yanti. Terima kasih atas wawancaranya pada siang hari ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Semoga sekolah Bu Yanti kedepannya semakin sukses.
SD Negeri Sidoluhur 02 semoga semakin berkembang pesat. Amin. Sukses selalu buat Bu Yanti Amin. kedepannya. Ya. Kepala sekolah muda yang sangat muda sekali. Terima kasih Bu Yanti ya atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, leper kerjang cana pangintayat karingan, suku marang luas kecil pamatik mengulur, dapat mega bari hiberna tarik mulu. Sahaan mengbusa musuhkan matandana, gendang jeng tertentang payah bandingan mana. Sauyunan para pahiri-hiri, silipik tengah ketingis bela pati, manut talingan dan silo kasih pria, kesakunda bangsa di negara Indonesia. Mesat ngepung luhur jauh di awan